Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Wahyuningsih, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banjarnegara. Perkenalkan, di sebelah saya adalah Ibu Ira Medinawati. Beliau adalah salah satu guru di SD Negeri 1 Babadan. Beliau adalah mengajar kelas 1. Apa kabar Bu Ira? Alhamdulillah baik. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ira yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang sebentar. Apakah Ibu sudah siap? Siap Bu, insya Allah. Iya. Sebelumnya mohon maaf, ini bukan berarti saya dalam hal ini memberikan coaching kepada Bu Ira dalam supervisi ini, bukan berarti saya yang pandai, tetapi di sini kita saling berbagi atau sharing ilmu. Ya, Begitu nggih Bu? Ya, Bu. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa untuk coaching supervisi akademik ini nanti ada 3 tahapan Bu. Untuk yang pertama ada pra-observasi, kemudian observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, untuk kegiatan kita pagi hari ini adalah merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan observasi supervisi akademik. Dan ini adalah kegiatan pra-observasi. Bisa kita mulai ya Bu? Ya, bisa Bu. Sebelumnya saya mau tanya dulu kepada Bu Ira. Kira-kira tujuan atau harapan apa yang Bu Ira harapkan dengan kegiatan diskusi kita sebelum masuk ke observasi? Yang saya harapkan dari kegiatan ini yaitu untuk menambah wawasan saya, kemudian kita juga saling bertukar pikiran dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan nantinya. Oh, jadi begitu ya Bu. Iya. Saling sharing Iya, tentang kegiatan yang akan kita lakukan nanti Iya, Bu. Ya. Terus kalau boleh saya tahu, nanti Bu Ira akan mengajarkan tentang materi apa Untuk mata pelajarannya nanti saya akan mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan SPDB. Seperti itu. Oke lah, kalau untuk materinya apa Bu? Materinya untuk materi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia itu tentang anggota tubuh. Kemudian untuk SPDB-nya itu gerak anggota tubuh dalam tarian itu. Oh iya, karena kelas 1 masih itu nggih Bu, tematik Iya, ya. tema. Jadinya masih satu-satuan nggih. Ya. Kemudian dari materi tadi, kalau boleh saya tahu apa sih tujuan dari materi yang Ibu berikan kepada anak-anak? Sebenarnya karena saya mengajar kelas 1 ya Bu, tujuannya setiap pelajaran bertujuan untuk menambahkan kemampuan anak dalam membaca seperti itu saja. Karena memang untuk kelas 1 itu harus fokus ke calistumnya Ibu. Gitu. Jadi harapannya setelah mengikuti kegiatan pembelajarannya, anak-anak lebih mampu untuk membaca. Oh iya. Itu. Baik, berarti tujuan pembelajarannya yang utama adalah supaya anak itu mahir dalam membacanya dalam hal ini. Kemudian untuk apa sih persiapan yang sudah Ibu lakukan sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran Bu? Persiapan yang saya lakukan yang pertama tentunya menyusun RPP ya Bu ya. Membuat RPP, kemudian di dalam pembuatan RPP itu tentunya harus ada media pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran, kemudian harus ada metode, strategi ataupun kegiatan pembelajaran juga harus sesuai dengan materi pembelajaran. Baik sekali Ibu. Jadi Ibu sudah mempersiapkan ada RPP, media, kemudian juga metode dan strategi. Kalau saya boleh tahu itu metodenya itu menggunakan metode atau strategi apa Bu? Untuk medianya, karena ini untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca, medianya saya menggunakan media huruf. Kemudian disertai dengan metode PBL, Problem Based Learning. Kemudian karena saya mengajar kelas 1, di kelas 1 itu tahap harus konkret, sesuatu harus konkret. Jadi saya menggunakan metode Montessori, di mana metode ini menekankan harus ada benda konkretnya seperti itu. Oke. Tadi sudah banyak sekali ada metode, medianya sudah disediakan semua. Kemudian dalam kita nanti akan melakukan observasi, mungkin ada
cakupan yang akan ibu fokuskan itu nanti ibu akan fokus pada apa kayak gitu Bu? Karena ini kelas 1, jadi fokus saya itu kesiapan belajar anak Bu. Oh iya. Iya, kesiapan belajar anak sebelum mengikuti pembelajaran. Saya fokuskan untuk kesiapan supaya anak-anak itu lebih siap dalam mengikuti pembelajaran. Misalnya, biasanya saya menggunakan berbagai macam ice breaking yang anak-anak sukai Bu. Di dalam pembelajaran juga saya tetap menggunakan ice breaking supaya anak-anak tetap fokus gitu. Oh, berarti nanti fokusnya ke kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran. Berarti kalau bisa saya tarik kesimpulan nanti strategi yang digunakan mungkin bisa menggunakan ice breaking atau nyanyian atau lagu yang sesuai dengan anak. Nah, kemudian mungkin nantinya dalam ibu melakukan pembelajaran kan ada kesulitan atau hambatan lah. Mungkin kita berandai-andai dulu. Mungkin ada hambatan ke depannya nanti yang Bu Ira akan hadapi itu seperti apa, ketakutan apa yang Bu Ira hadapi nanti dalam menghadapi anak. Tentunya setiap kegiatan pembelajaran pasti ada hambatannya Bu. Terutama ini kelas 1. Kelas 1 dengan puluhan anak pasti akan ada berbagai macam karakteristik siswa. Nah, di sini saya merasa kesulitan ketika menghadapi berbagai macam karakteristik siswa ketika pembelajaran seperti itu. Sangat baik sekali Ibu. Berarti tadi hambatannya tentang karakteristik siswanya yang berbeda-beda. Lah kemudian setelah tadi berbicara panjang lebar, mungkin ukuran keberhasilan apa sih yang ingin Ibu raih dari pembelajaran yang nantinya Ibu akan lakukan? Ukuran keberhasilannya ya Bu ya. Selain pemahaman terhadap materi, saya harapkan setelah kegiatan pembelajaran siswa mampu menumbuhkan atau mampu lebih dalam ini membaca seperti itu. Kemampuan membaca meningkat seperti itu. Iya. Baik Bu, berarti tadi sudah kita berbincang-bincang banyak ya. Kemudian tadi juga sudah ada strategi, metode dan persiapan yang akan Ibu lakukan. Terima kasih Bu Ira, saya kira kegiatan praobservasi kita sudah cukup. Nah nanti ini karena waktunya sudah siang Bu, sudah waktunya anak-anak masuk, nanti saya mohon izin untuk masuk ke kelas. Nanti saya akan melihat pembelajaran yang Bu Ira lakukan. Ya, siap Bu. Sampai bertemu di kelas ya Bu. Iya Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Heni. Nah, sebelum mulai pelajaran, ayo kita berdoa dulu. Tangan di atas ayo kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siapa yang hari ini tidak masuk? Tapi kenapa tidak masuk ya? Kemarin kita sudah belajar tentang apa sih? Huruf vokal dan huruf konsonan. Kalau huruf konsonan itu selain huruf A, I, U, E, O. Nah, sekarang guru akan memperlihatkan ini. Nah, dilihat
bermain gerak anggota tubuh. Siapa yang mau maju membantu Bu Guru bermain? Bu Guru mau? Iya. Ayo coba Mbak Bunga. Kepala, mulut, mata. Nah, sudah bisa melihat semua? Kepala, mulut, hidung, mata, telinga, kaki, lutut. Ya, supaya lebih gampang bermainnya, ayo berdiri semuanya. Berdiri. Nah, sini ke situ. Nah, mulut, telinga, kaki. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan LPD. Nah, nanti kalian mengerjakan bersama kelompok. Nah, di sini ada perintahnya, nanti bisa dibaca dulu ya. Nah, ini nanti dilengkapi dengan cara menuliskan nama atau menyusun huruf sesuai dengan nama gambar, nama anggota tubuh yang ada di gambar. Nah, nanti Bu Guru akan membagikan kamu hurufnya, kemudian disusun, ya. Paham? Paham? Paham. Nah, setelah itu nanti kalian juga mengamati gambar yang ada di sini, dilihat, dibaca, diamati, ya, diamati. Nah, nanti akan mempraktekkan hasil dari pengamatan gerakan tubuh sesuai dengan lagu di depan kelas bersama dengan kelompok, ya. Paham? Bisa? Bisa. Sekarang Bu Guru akan membagikan dulu. Nah, mulai dari yang sebelah sini. Ayo dibacakan apa itu gambar. Rafa itu gambar apa ya? Hidung. Apa? Hidung. Hidung. Gambar di Hidung. hidung itu tulisannya bagaimana? H-I-D-U-U. Sekarang kelompok satu akan memperagakan tari sederhana sesuai dengan lagu. Nah,
dikerjakan sendiri-sendiri. Ayo dikerjakan, waktunya cuma 10 menit. Bagaimana perasaan belajar hari ini? Perasaannya bagaimana? Perasaannya bagaimana? Perasaannya bagaimana? Tenang. Kegiatan apa yang paling menyenangkan? Kegiatan apa? Belajar apa? Belajar apa? Gambar. Kegiatan apa yang paling susah dilakukan? Kegiatan yang paling susah dilakukan kegiatan apa? Kegiatan apa? Kegiatan apa yang paling mudah dilakukan? Kegiatan apa yang paling mudah dilakukan? Nanti yang nganter yang keluar pertama untuk istirahat. Nah, pelajaran untuk pagi hari ini sudah selesai ya. Nanti akan dilanjutkan pelajaran setelah istirahat. Nanti kelompok yang paling anteng akan keluar dulu untuk istirahat ya. Ya. Nah, kelompok 1 boleh istirahat. Kelompok 5. Kelompok 2 boleh istirahat. Nah, sekarang kelompok 3 boleh istirahat. Nah, kelompok 5 paling rapi sendiri ya. Nah, istirahatnya kayak sendiri ya, ya kelompok 5 boleh istirahat. Kelompok 4 boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ia? Alhamdulillah baik Bu. Sehat? Alhamdulillah. Oke, semangat ya Bu ya. Ya, Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bu Ia yang sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan kegiatan pasca observasi nih Bu. Kemarin
pembelajaran nggih. Nah, ini merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan supervisi akademik Bu, yaitu kegiatan pasca observasi. Flashback dulu ke kegiatan sebelumnya ya Bu. Sebelum kita melakukan diskusi, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bu Ira yang kemarin sudah melakukan pembelajaran itu dengan sangat bagus dan berhasil ya Bu, karena anak-anak sudah begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Ira sudah merancang kemarin. Nah, untuk selanjutnya dari perbincangan kita hari ini itu sebenarnya apa sih yang Bu Ira harapkan dari perbincangan kita pada pagi hari ini? Tentunya yang saya harapkan dari perbincangan kita hari ini adalah sharing tentang kelebihan maupun kekurangan ketika saya melaksanakan pembelajaran kemarin dulu. Berarti tujuannya dari kita melakukan diskusi ini berarti ingin sharing di atas kekurangan ataupun kelebihan dalam melakukan observasi pembelajaran kemarin ya Bu. Nah, untuk sebelumnya perasaannya Bu Ira itu bagaimana ketika sudah melakukan observasi kemarin? Semua merasa bangga, senang ya, karena anak-anak sudah aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, mereka antusias dan juga senang. Betul sekali Bu, sudah terlihat kemarin saat saya mengobservasi Bu Ira juga dalam proses pembelajaran. Bu Ira sudah semangat sekali nggih. Apalagi anak-anaknya sudah ceria, antusias mengikuti semua, tidak ada anak yang bermalas-malasan di dalam kelas ya Bu ya. Nah, jika Ibu sudah merasakan senang, tadi kan Ibu bicara tentang kelebihan dan kekurangan saat Bu Ira dalam proses mengajar ingin sharing. Lah mungkin saya bisa boleh tahu untuk kelebihannya dulu itu apa Bu? Kelebihan dalam kegiatan belajar mengajar itu yang sudah baik itu anak-anak antusias dalam mengikuti pembelajaran, kemudian saya juga sudah mampu menyiapkan siswa ketika akan melaksanakan pembelajaran sehingga siswa dapat fokus ketika mengikuti pembelajaran. Oke. Berarti kalau saya bisa tarik kesimpulan, indikator keberhasilan atau keberhasilan dari pembelajaran Bu Ira tadi kan antusias deh. Nah, kalau tadi bicara soal kekurangan, apa sih hal yang masih kurang yang Bu Ira alami dalam proses pembelajaran kemarin? Menurut saya yang masih kurang itu ketika penguasaan kelasnya, karena kegiatan pembelajarannya kan saya kelompokkan anak-anaknya, itu saya masih kurang dalam mengatur siswanya seperti itu, sehingga tidak semua anak, masih sedikit anak yang berbicara sendiri atau kurang fokus seperti itu. Berarti masih kurang ya dalam pengelolaan kelas mungkin ya. Karena Bu Ira kebetulan mengajar kelas 1 nggih. Otomatis anaknya kan masih ramai sendiri ya Bu. Terus itu memang sangat sulit. Nah, kemudian mungkin ada kiat sendiri untuk mengatasi itu kesulitan yang tadi kan anak masih belum mengakomodir siswa untuk bisa mengikuti. Bu Ira kan masih kurang lah, mungkin ada kiat sendiri. Bu Ira bagaimana? Kalau saya sih lebih banyak belajar tentang strategi atau film ataupun metode ketika akan mengajar di kelas 1 terutama ya Bu. Kemudian saya akan menggunakan beberapa strategi atau metode yang bagaimana anak-anak suka, anak-anak antusias. Kemudian untuk memfokuskan siswa mungkin saya akan menggunakan beberapa speaking atau gonta-ganti speaking supaya siswa itu tidak bosan gitu.
Berarti kiatnya itu untuk mengatasi anak yang tidak fokus tadi menggunakan strategi yang bukan gitu, kemudian disisipi dengan SBG juga biar anak lebih fokus lagi gitu. Nah, kemudian setelah kemarin kita merancang menyusun kegiatan praobservasi itu, kan kita sudah menyusun hal-hal yang akan disiapkan. Dari hal-hal yang sudah disiapkan, apakah pembelajarannya itu sudah sesuai dengan apa yang Bu Ira rencanakan atau belum? Kalau menurut saya sudah sesuai, meski ada beberapa kekurangan, tapi menurut saya sudah sesuai dalam kegiatan pembelajaran. Saya menggunakan media yang sesuai juga dengan materi. Kemudian saya juga mampu mengakomodir kesiapan siswa ketika melakukan pembelajaran. Baik sekali Bu. Nah, untuk ketika sudah sesuai rencana, apakah tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai atau belum? Karena ini murid kelas 1, tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar, Bu. Nah, menurut saya tujuannya sudah tercapai karena anak-anak itu sudah mampu meningkatkan kemampuannya dalam membaca gitu. Baik sekali Bu Ira. Apa yang sudah kita refleksikan. Nah, mungkin dalam tadi ada kiat-kiat yang belum baik dan harus ditingkatkan, itu mungkin Bu Ira punya yang membantu Bu Ira, atau Bu Ira akan melakukannya sendiri atau gimana Bu? Tentunya yang membantu itu salah satunya kepala sekolah, kemudian yang kedua kan sejawat, saling bertukar pikiran gitu dalam persiapan pembelajaran, kolaborasi ya. Nah, mungkin untuk waktu yang nanti Bu Ira akan lakukan untuk mengatasi hal tersebut itu kapan Bu? Cepatnya ya Bu, mungkin pertemuan selanjutnya saya sudah menggunakan strategi baru seperti itu. Bu Ira, terima kasih sekali. Saya rasa apa yang kita diskusikan kali ini cukup ya Bu. Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembelajaran yang kemarin Bu Ira sudah lakukan, itu sudah baik sekali dan bagus. Monggo untuk dipertahankan, dan nanti yang belum baik, tadi sudah ada kiat-kiatnya, nanti kita bisa bincang-bincang lagi tentang kiat-kiat tersebut ketika sudah dijalankan itu apakah ada perubahan. Seperti itu ya Bu. Terima kasih sekali, saya kira cukup. Bu Ira bisa melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Terima kasih Bu Ira.